Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan usia kita yang semakin bertambah, waktu yang telah kita jalani dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun berganti tahun, seiring perkembangan waktu dan usia itulah marilah kita berusaha untuk menjadi manusia yang hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibanding dengan hari ini. Pesan Al-Quran pada kita hendaklah kita menjadikan hari kemarin sebagai titik tolak untuk memperbaiki hari ini dan yang akan datang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Itu artinya bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh kita hanya mengikuti arus sejarah tanpa kita berupaya. Jangan sampai umat Islam yang jumlahnya banyak ini menjadi seperti yang pernah disinggung oleh Rasulullah SAW, menjadi seperti buih yang ada di dalam pusaran air, kesana kemari diombang-ambingkan oleh aliran air, karena oleh Nabi kondisi umat Islam yang seperti ini sedang dijangkiti oleh penyakit yang namanya wahan. Sahabat tanya, ya Rasul, apa yang disebut penyakit wahan itu? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia, hanyut di dalam ritme kehidupan materialistik duniawi dan mengabaikan persoalan akhirat, takut akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa perkasanya kata-kata takwa ini bertebaran dikemukakan di dalam Al-Quran. Setiap Jumat khotib wajib hukumnya untuk mengingatkan kita semua untuk meningkatkan takwa dan lain sebagainya. Kita menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita dengan menjalankan puasa itu kita menjadi orang yang takwa. Lalu di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi kita semua, dikatakan di situ, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, narasinya, isinya
Tidak boleh kita meragukan seujung rambut pun karena ini adalah wahyu Allah. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Lagi-lagi takwa disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah ini. Di ayat lain dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian semua karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bekal kemana? Bekal untuk menempuh perjalanan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tetapi begitu sering disebut, banyak sekali dan menjadi slogan. Pembangunan dilaksanakan atas dasar iman dan takwa. Justru kadang-kadang mengkhawatirkan kalau kata-kata takwa ini hanya menjadi simbol tanpa makna. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, hubungan antar manusia satu dengan yang lain, kehidupan politik bernegara, dalam bentuk hubungan antara pemimpin dan rakyat. Karena ternyata di sana-sini masih ada orang yang pada saat disumpah di bawah Al-Quran dengan kata-kata demi Allah untuk diangkat pada jabatan ini saya tidak akan memberikan sesuatu atau akan menerima sesuatu yang saya tahu memiliki hubungan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Begitu khusyuk disumpah di bawah Al-Quran. Tetapi realitas empirik yang sering kita dapatkan, kita baca dari berita-berita, justru acap kali syarat dengan adanya pemberian yang terkait dengan jabatan atau kedudukan atau jabatan orang. Yang ini namanya gratifikasi. Dalam hukum positif di Indonesia pun juga berlawanan dan diancam pidana di dalam Undang-Undang Tipikor. Tetapi kenyataannya masih saja kita menjumpai operasi tangkap tangan dan lain sebagainya dan seterusnya. Seolah-olah ini menjadi ritme kehidupan yang dianggap lumrah. Karena itu kadang-kadang khawatir kita kalau takwa itu hanya menjadi simbol tanpa makna. Dipajang di ruangan, di kantor dan lain sebagainya, menjadi landasan dalam pembangunan. Oleh karena itu sering kita memimpikan, mencita-citakan bangsa yang besar ini, bangsa yang mayoritas penduduknya Muslim, ya, jangan sampai menjadi apa yang pernah disinggung oleh Rasulullah tadi, seperti buih di atas pusaran air yang tidak memiliki bobot, tidak memiliki kualitas untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi di depan mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita renungkan. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah Al-Qur'an, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Allah melanjutkan dengan penjelasan apa yang disebut muttaqin itu, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dan ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang bisa difahami sambil lalu, yu'minuna bil ghaib. Prinsip utama orang mengaku beragama adalah iman kepada yang gaib, iman kepada yang tidak tampak oleh mata kita. Dalam perspektif ilmu, iman kepada sesuatu yang non-empirik, yang tidak bisa dibuktikan dengan bukti material. Kalau tidak percaya ini, tidak beragama. Kita termasuk golongan materialistik, kita termasuk golongan yang ingkar terhadap agama, dan itu kadang-kadang menjangkiti kalangan ilmuwan. Kenapa ini masih relevan untuk kita katakan? Karena kita berada di era
yang oleh para pakar dikatakan sebagai era digital, era milenial, era di mana transaksi komunikasi dilakukan dalam situasi sekarang dan di sini. Hari ini, di sini, detik ini saya harus mendapatkan akses informasi yang macam-macam itu. Implikasi dari ini adalah bertebarannya informasi-informasi yang dulu tidak pernah kita jumpai dalam kehidupan tradisional. Apa? Yaitu informasi yang mulai meragukan. Informasi yang mulai meragukan kehidupan sesudah mati, kehidupan akhirat. Karena dianggapnya tidak ada bukti material, tidak ada bukti nyata. Tidak ada orang yang pulang dari kubur untuk membawa berita ketika dia ada di kubur. Tidak perlu heran karena pergulatan seperti ini merupakan perdebatan yang sudah terjadi abad-abad yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi tidak usah heran. Pendek kata, orang yang seperti ini sudah mengalami distorsi keimanannya. Jadi distorsi ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu wajar kalau setiap Jumat kita selalu diingatkan, mari kita iman dan takwa. Tapi jangan disederhanakan dengan penjelasan yang tidak kontekstual dengan situasi yang terjadi saat sekarang ini. Tantangan yang sedang dihadapi oleh umat Islam dalam spektrum lokal, nasional, dan internasional. Betapa indahnya kita beragama Islam. Disadarkan akan keyakinan kepada sesuatu yang gaib, yang itu menjadi otoritas Tuhan. Yang kedua, tidak hanya kita percaya kepada yang gaib, eling kepada Gusti Allah, tetapi kita manifestasikan dalam bentuk amaliyah konkret, amaliyah nyata. Apa? Ya itu yang kedua. Wa yuqimunas shalat. Narasi Al-Quran dinyatakan dalam bentuk fi'il mudhari, dalam bentuk kata kerja infinitif, yang itu memberikan implikasi bahwa melaksanakan sholat harus menjadi habit atau kebiasaan, bukan menjadi tindakan insidental untuk kepentingan-kepentingan sesaat, tetapi menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit, maka otomatis kita akan merasa ada ganjalan manakala kita belum sholat. Apalagi kita kalau membiasakan untuk sholat jamaah. Ketika azan berkumandang kita tidak ke masjid, ada ganjalan rasanya dalam pikiran dan hati kita. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah membiasakan diri untuk sholat, yang tidak lain adalah saat kita berkomunikasi kepada Allah untuk menyatakan diri kita sebagai manusia yang lemah di hadapannya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kalau orang sudah memiliki keyakinan dan tekad dalam hati yang seperti ini, maka persoalan dunia itu bukan persoalan yang perlu diratapi dan ditangisi, dan apalagi menjadi stres. Bukan main makna sholat bagi kita yang tentu tidak bisa saya jelaskan dalam kesempatan yang sempit ini. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa ada equilibrium antara keyakinan dalam hati kita, keimanan dalam hati kita, dan ungkapan nyata dalam bukti, dalam bentuk bukti ibadah. Ibadah mahdhah, ibadah murni, yakni sholat yang kita tunaikan. Di situ hanya dicontohkan sholat. Betapa pentingnya sholat sehingga dikatakan sebagai as-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Orang yang menegakkan sholat, kalau kita menegakkan sholat, maka kita ini berarti menegakkan agama. Kalau kita meninggalkan sholat, maka kita itu merontohkan, merubuhkan agama. Tetapi orang yang takwa tidak hanya iman, tidak hanya sholat, ada satu lagi yang menjadi unsur yang tidak boleh ditinggalkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada
prinsip kita yakin kepada Allah yang Maha Kuasa, malaikat, Rasul-Rasulnya, yakin pada hari akhirat. Lalu kita manifestasikan dalam bentuk sholat. Lalu ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan, tanggung jawab sosial. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita mau berinfak di jalan Allah. Jadi ada aspek kita dekat pada Allah, ada aspek kita ibadah murni, ada aspek kita tidak boleh abai terhadap masyarakat sekeliling kita. Tatanan kehidupan agama kita adalah bukan hanya tatanan sosial, tapi tatanan bagaimana kita menjadi orang yang khusyuk, orang yang tunduk, orang yang iman, orang yang hatinya selalu terikat pada Allah, rajin ibadah, dan juga peduli kepada lingkungan sosialnya. Lalu ditegaskan di ayat lain, bagaimana orang yang infak ini? Orang yang infak ini bukan saja orang yang punya uang dan punya duit yang banyak, tapi di antara janji Allah kepada orang muttaqin yang janjinya adalah surga seluas langit dan bumi adalah orang yang mau berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Masya Allah. Tidak hanya menjadi haknya orang kaya untuk berinfak, tapi orang yang kekurangan juga dipuji Allah kalau dia mau berinfak sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan di ayat lain dikatakan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mau berinfak di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti orang menanam satu biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai akan berbuah menjadi 100 kali. Jadi kalau orang berinfak 1000 perak, maka Allah berjanji akan melipat gandakan balasannya orang ini 700 kali. Percaya, karena itu Al-Quranul Karim, bukan kata saya. Jadi disitulah kehidupan kita telah memiliki pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, bagi kita yang hidup 15 abad setelah Rasul wafat, Rasul mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kau tidak akan tersesat manakala kau mau berpegang teguh padanya. Apa itu 2 perkara yang kita dijamin oleh Rasul tidak akan tersesat berpegang teguh padanya di saat dunia sudah seperti sekarang ini? Yaitu kitabullah wa sunnatu rasulihi, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya. Itulah pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tidak ada alasan orang tidak pandai baca Quran. TPQ tersebar di mana-mana, maka marilah kita terhadap anak-anak kita, selain kita sekolahkan, dia juga kita masukkan ke TPQ agar mereka tidak buta huruf Al-Quran. Para hufat yang ada di negeri kita jumlahnya lebih besar dibanding dengan hufat yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, kita syukuri kondisi yang seperti ini. Tetapi marilah kita lanjutkan untuk menginternalisasi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Quran itu menjadi Quran yang hidup dalam masyarakat kita, atau living Quran. Bukan Quran yang idle dan mati hanya di rak-rak kita, tapi Quran yang hidup menjadi hutan, menjadi suluh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan khutbah ini, marilah kita introspeksi dalam diri kita, kepada diri kita. Waktu yang telah kita jalani, puasa yang telah kita lalui, dan Allah menginginkan agar kita puasa menjadi orang yang muttaqin. Sudahkah kita menjadi orang yang meningkat kriterianya seperti yang saya kemukakan tadi? Atau semakin merosot? Berhubung kita berada dalam situasi pancaroba yang acap kali di kanan kiri kita, menjadikan kita entah ragu, entah tergoda, entah kemudian menjadi sanksi.
terhadap hal-hal yang gaib yang menjadi bagian dari keyakinan kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang muttaqin dan dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbil fil waham wa anta khairur rahimin.